yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Allah atas kasih dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Saatnya hati dan hidup kami Tuhan, kami isi melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, pakai hamba-Mu supaya boleh menyampaikan setiap firman-Mu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan nas Almanak GKE hari Rabu tanggal 25 November 2020. Tertulis dalam kitab Perjanjian Baru Injil Lukas pada pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Injil Lukas pada pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Firman Tuhan dibaca demikian bagi kita. Pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Puji nama Tuhan. Sebuah keinginan dan harapan yang kita selalu wujud nyatakan dalam sebuah tatanan petunjuk dan hal-hal yang kita sampaikan dalam suatu tindakan dan kebenaran yang sesuai dengan setiap apa yang terjadi, yang kita alami dan rasakan. Tentu ini akan menjadi sebuah bukti pengalaman hidup kita, apalagi di dalamnya pengalaman hidup kita itu merujuk kepada hal yang berhubungan tentang kasih anugerah yang selalu dinyatakan oleh Allah, yang selalu kita terima, dan itu tetap menjadi bagian untuk kita wartakan dan sampaikan dengan sebuah keteraturan dan tanggung jawab di dalamnya, tanpa adanya sebuah peristiwa-peristiwa yang bukan di luar peristiwa yang sebenarnya. Hal ini dimaksudkan tentu supaya setiap bahagian dari kebenaran dan pengalaman-pengalaman pribadi kita itu menjadi semacam petunjuk, arahan, dan sekaligus juga menjadi bahagian keteladanan yang bisa membuat kesan pendengar atau orang-orang yang mendengar, membaca setiap apa yang menjadi bahagian dalam hidup kita itu menjadi termotivasi, menjadi memiliki sebuah keinginan untuk juga mengikuti cara pandang dan hal-hal yang kita lakukan dalam kebenaran yang terjadi, yang kita alami. Pengalaman ini pun tentu dialami dan dijalani oleh seorang tabib besar, Lukas. Ketika dia mengalami sebuah perubahan dari seorang tabib yang sebenarnya tetapi diarahkan dalam tuntunan kasih dan kuasa Allah,
untuk menjadi tabib yang besar yang menyampaikan setiap pemberitaan Injil Yesus Kristus itu kepada semua orang. Lukas juga memberikan bagian dari setiap perubahan dalam dirinya ini yang secara luar biasa dia alami dan rasakan kepada salah seorang yang berada pada saat itu di daerah Antioquia, yaitu Theophilus, seorang kafir, seorang yang dulunya belum mengenal akan kasih Kristus itu dalam kehidupannya, tetapi ketika Lukas memberikan setiap pengalaman dan perjumpaannya tentang kasih karunia Allah itu, ada banyak jiwa-jiwa yang terpanggil, yang percaya pun termasuk seorang kafir yang bernama Theophilus. Pengajaran dan pengalaman pribadi Lukas, seorang tabib, terhadap dirinya, terhadap kuasa dan kebaikan Tuhan Yesus adalah merupakan sebuah petunjuk, adalah merupakan sebuah saksi hidup untuk menyampaikan setiap kebenaran dan pengalaman-pengalaman yang dia alami dalam perjumpaannya dengan kebaikan dan kasih Allah melalui firman Allah yang disampaikan sebagai utusan dan pelayan Allah bagi setiap mereka yang ingin dan percaya serta mengikuti setiap apa yang menjadi bahagian di dalam kasih karunia Allah untuk mereka imani dalam kehidupan mereka selanjutnya. Peristiwa yang dialami oleh tabib Lukas ini adalah merupakan sebuah pengalaman yang dia tulis, yang tersusun secara rapi, teratur, dan jelas tentang gambaran Yesus Kristus sebagai anak Allah yang memiliki solidaritas, kepedulian terhadap sesama pun kepada semua orang yang memerlukan, yang menginginkan zaman sentuhan kasih kuasa anak Allah ini. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Theophilus, seorang kafir yang percaya, memperoleh sebuah penjelasan dan sekaligus penegasan dalam sebuah kebenaran yang dialami dalam perjumpaan antara Lukas dan kasih karunia Allah melalui Roh-Nya yang kudus yang memampukan, yang melakukan setiap hal dalam kepenuhan hidup. Seorang tabib Lukas, sehingga perubahan dari cara hidupnya sebagai seorang dokter, sebagai seorang tabib menjadi seorang tabib rohani yang selalu mewartakan Injil itu di tengah-tengah kehidupan semua orang yang ada. Pengalaman pribadi Lukas ini tentu memberikan sebuah penjelasan kepada kehidupan kita sebagai jemaat pada saat ini, bahwa segala sesuatu yang diajarkan adalah benar sesuai dengan kehendak Allah. Lukas ingin memberikan sebuah kesaksian yang hidup, yang mampu dipertanggungjawabkan dalam sebuah kebenaran. Karena atas kasih karunia Allah yang mampukan dia untuk melakukan setiap tugas dan amanat yang dipercayakan oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar.
Di sebuah penegasan yang disampaikan oleh Lukas dalam memperkenalkan diri Yesus kepada setiap umat, dalam memperkenalkan setiap kebenaran tindakan mujizat dan kasih kuasa anak Allah ini, sehingga memampukan kehidupan orang-orang yang percaya pun yang masih belum percaya untuk bertobat, supaya menerima sentuhan kasih dan sukacita di dalam kebahagiaan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Firman Tuhan saat ini bagi kita jemaat bukan hanya berlaku kepada Theophilus dan orang yang kafir yang ada di daerah Antioquia pada saat itu. Walaupun tulisan ini ditulis oleh Lukas di daerah Kaisaria pada tahun 67 sampai 70 sesudah Kristus, tapi dalam pengajaran, dalam setiap memperkenalkan Yesus Kristus dalam tulisannya ini, keutamaan hidup, keutamaan kuasa anak Allah ini yang selalu menjadi prioritas yang disampaikan, yang diajarkan oleh Lukas. Dia mengabaikan identitas dirinya sebagai seorang tabib, tetapi dia ingin menyampaikan setiap bahagian dari perjalanan kehidupannya yang telah diubah menjadi seorang pengajar dalam menyampaikan setiap pemberitaan firman Allah yang dimandatkan untuk diwartakan ke setiap penjuru dunia ini. Dari dulu, sekarang, sampai akan datang, firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Selalu menuntun, menjaga dan memelihara kehidupan kita. Karena itulah yang selalu memberikan sukacita dan kebahagiaan, sehingga hati dan kehidupan kita ini selalu berpengharapan dan tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu bagi kami pada saat ini. Terpuji nama-Mu yang kudus. Inilah ya Tuhan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu. Kami percaya pemarahan, cinta kasih, dan tuntunan Tuhan selalu menjaga, menuntun, bahkan menyertai seluruh kehidupan kami jemaat-Mu di sini. Berkati kami semua ya Tuhan dalam setiap tanggung jawab dan kehidupan kami, dalam setiap kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan kami, dalam ruang lingkup kehidupan kami ketika kami bermasyarakat pun dalam pekerjaan kami sehari-hari. Berikan kami ya Tuhan kekuatan dan kesehatan. Mampukan kami ya Allah untuk senantiasa selalu ada dalam kebenaran dan firman-Mu yang hidup, agar kami memperoleh ketenangan, sukacita dan damai kasih-Mu dalam menjalankan setiap waktu-waktu kehidupan kami dalam pemarahan dan tuntunan Tuhan. Lawat jemaat kami ya Tuhan saat ini ketika mereka dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, jemaat kami yang sudah dalam usia lanjut, kami percaya pemarahan dan cinta kasih-Mu ya Allah tetap selalu bersama-sama dengan mereka, tetap selalu menguatkan, menghiburkan, bahkan memulihkan setiap kondisi fisik dan kesehatan mereka saat ini. Berkati akan setiap persekutuan kami yang ada ya Allah. Mampukan kami semua ya Tuhan untuk menjalani bahkan melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh pelayanan jemaat kami di sini. Berkati akan kelanjutan pembangunan gereja-Mu ya Allah. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan akan senantiasa menuntun, menjaga, memelihara kami, sehingga kehidupan kami tetap selalu menjadi bahagian yang dikehendaki oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih atas setiap pemeliharaan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan mohon ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.